Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emir Sarjaulia, BP 1910863017. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kondisi hermeneutik penelitian sosialis historis. Pada bagian ini saya akan mengembangkan sebuah kerangka metodologis yang diambil dari tradisi hermeneutik. Pertama, para filsuf itu mengingatkan kita bahwa studi tentang bentuk-bentuk simbol secara mendasar dan mutlak merupakan pemahaman dan interpretasi. Bentuk-bentuk simbol adalah konstruksi mana yang harus diinterpretasikan. Ia dapat berupa tindakan, ucapan, teks, makna yang dapat dipahami. Dapat dikatakan seluruh disiplin dalam bidang penelitian apapun, apakah ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu alam, apakah sosiologi atau astronomi, atau menarikan persoalan tentang pemahaman dan interpretasi. Pengamatan astronomi memerlukan interpretasi sama halnya dengan yang dilakukan dalam penelitian sosiologi. Tradisi hermeneutik juga mengingatkan kita bahwa dalam kasus penelitian sosial, konstelasi persoalannya secara signifikan berbeda dengan konstelasi persoalan yang terdapat dalam ilmu-ilmu alam, karena dalam penelitian sosial objek penelitian kita adalah domain pratafsir. Jika hermeneutika mengingatkan kita bahwa domain objek penelitian sosial juga merupakan domain subjek, maka ia masih mengingatkan kita bahwa subjek yang membangun domain subjek-subjek seperti apa analisis sosial sendiri merupakan subjek yang mampu memahami, memikirkan, dan bertindak pada dasar pemahaman dan pemikiran ini. Di sini sekali lagi kita dapat mendapatkan perbedaan fundamental antara penelitian sosial di satu sisi dan petunjuk ilmu-ilmu alam di sisi lain. Ketika analisis sosial mengutarakan teori-teori, kesimpulan atau interpretasi, maka hasil tersebut berkaitan dengan yang kita sebut relation of potential appropriation yang dilakukan oleh subjek yang membangun dunia sosialnya, yaitu hasil tersebut berada dalam relasi timbal balik dengan setiap domain subjek-subjek yang dari situ hasil tersebut diformulasikan sehingga tidak langsung paralel dengan ilmu-ilmu alam. Gadamer salah satunya telah membantu menyoroti apa yang kita sebut historis pengalaman manusia. Yang saya masukkan dalam hal tersebut bahwa pengalaman manusia selalu bersifat historis. Dalam artian tersebut bahwa pengalaman yang baru selalu mengasimilasikan bayangan masa lalu. Dengan kata lain, dalam baba upaya memahami sesuatu yang baru, kita selalu dan perlu membangun sesuatu yang sudah ada. Pada akhirnya, setiap pemahaman kita atas pengalaman yang baru merupakan sebuah indikasi dari kenyataan bahwa kita mengaitkan hal tersebut yang telah ada sebelumnya dengan melihat pada sesuatu yang kita anggap baru. Sebagai tradisi yang kita kenal saat ini, kenyataan merupakan tradisi yang ditemukan dalam waktu yang relatif baru, walaupun ia telah memapankan diri dalam imajinasi kolektif sehingga tampak sangat kuno daripada kondisi aktualnya. Karena itu, sekalipun hermeneutika tidak dapat dibenarkan ketika menekankan kenyataan bahwa manusia selalu terlibat dalam tradisi sejarah, namun juga perlu diakui bahwa bayangan simbol yang mengisi suatu tradisi dapat memiliki karakter spesifik dan dapat digunakan untuk melakukan analisis lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Irfan dengan BP 1910862015. Selanjutnya akan memaparkan materi tentang kerangka metodologis hermeneutika mendalam. Pendekatan hermeneutika mendalam didasarkan pada upaya menjelaskan bentuk-bentuk simbol diinterpretasikan dan dipahami oleh individu yang meyakininya dalam konteks kehidupan sehari-harinya. Melalui jenis penelitian etnografi bisa didapat rekonstruksi bagaimana bentuk-bentuk simbol itu diinterpretasikan dalam konteks kehidupan sosial. Hermeneutika mendalam versi Thomson adalah kerangka metodologis yang terdiri dari 3 fase. 3 fase tersebut digambarkan dengan analisa sosial historis, analisa formal atau diskursif, dan interpretasi atau reinterpretasi. Masuk pada fase pertama, yaitu analisis sosial historis. Bentuk-bentuk simbol dibuat, ditransmisikan, dan diterima dalam kondisi sosial atau historis tertentu.
tujuan analisa sosial historis adalah untuk merekonstruksi kondisi sosial dan historis dari produksi, sirkulasi, dan persepsi bentuk-bentuk simbol. Thomson juga mengemukakan ada beberapa tingkatan analisis sosial historis. Pertama, ada setting ruang waktu. Menjadi tempat diproduksi dan diterimanya bentuk-bentuk simbol. Bentuk-bentuk simbol diproduksi dan diterima oleh individu yang berada dalam lokal tertentu. Kedua, bentuk-bentuk simbol secara tipikal berada dalam bidang interaksi tertentu. Dalam menyoroti tindakan dalam suatu bidang interaksi, individu menggunakan berbagai jenis dan jumlah sumber daya yang tersedia. Demikian juga berbagai aturan kesepakatan yang fleksibel. Ketiga, institusi sosial. Institusi sosial dianggap sebagai kumpulan aturan dan sumber daya yang relatif mapan. Dengan relasi sosial yang terbangun di dalamnya, menganalisa institusi sosial berarti merekonstruksi kumpulan aturan, sumber daya, dan relasi yang menjadi landasannya. Keempat, struktur sosial. Mengacu kepada asimetri dan perbedaan tetap yang menjadi karakter institusi sosial dan bidang interaksi. Menganalisa struktur sosial berarti memfokuskan pada asimetri, perbedaan, dan pembagian. Hal ini untuk menentukan bahwa yang asimetri itu bersifat sistematis dan relatif mapan. Bahwa manifestasinya tidak sekedar menunjukkan perbedaan individual, tetapi juga perbedaan kolektif dan berlangsung lama bergantung kepada akses sumber daya, kekuasaan, peluang, dan kesempatan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dengan nomor BP 1910861021 akan menjelaskan mengenai fase kedua dan fase ketiga dari kerangka metodologis hermeneutika mendalam. Fase yang kedua yaitu analisa formal atau diskursif. John B. Thompson mengatakan bahwa bentuk-bentuk analisa ini ialah suatu cara yang berbeda dari yang lainnya dalam memahami atau melihat bentuk-bentuk simbol yang fokus utama analisanya ialah pada pengaturan atau pengontrol internal bentuk-bentuk simbol dengan ciri, bentuk, dan relasi strukturnya. Untuk menganalisis simbol dan objek ada beberapa cara yang digunakan dalam analisa formal ini, yang tergantung dari objek simbol dan kondisi tertentu dari penelitian tersebut. Di antaranya yaitu 1. Analisa semiotika adalah analisa yang generalnya menyeluruh pada abstraksi metodologis dari kondisi sosial historis produksi dan resepsi bentuk-bentuk simbol. Analisa dari metode ini lebih memfokuskan kepada bentuk-bentuk simbol itu sendiri, berusaha menganalisa simbol struktur internalnya, elemen konstruksinya, serta interrelasinya, dan semua yang dihubungkan dengan sistem dan kode yang menjadi bagiannya. Yang kedua yaitu analisa percakapan. Ialah cara untuk mempelajari contoh-contoh dari interaksi bahasa dalam aturan aktual terjadinya kejadian perbuatan dan untuk lebih memfokuskan beberapa sistematika atau ciri-ciri tatanan bahasa, interaksi bahasa dengan cara memperhatikan secara cermat susunannya. Yang ketiga yaitu analisa sintaksis. Analisa ini berkaitan dengan praktek atau perbuatan aturan bahasa, grammar, bukan dengan aturan grammar pakar, namun dengan aturan bahasa atau sintaksis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu analisa narasi. Analisa ini merupakan cara lain dari mempelajari contoh wacana dengan memahami analisa struktur narasinya atau pernyataannya. Semua narasi dapat dianggap sebagai sebuah wacana yang mencoba memahami serangkaian fenomena atau seperti biasa dikatakan menceritakan sebuah cerita. Analisa yang kelima yaitu analisa argumentatif. Analisa yang merupakan memuat serangkaian pemikiran yang dapat direkonstruksikan dengan cara yang berbeda. Analisa ini bertujuan untuk membentuk ulang dan membuat jelas bentuk kesimpulan yang jelas mengenai karakter dari wacana tersebut. Kekhususan analisa argumentatif ini dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran mengenai tentang wacana politik, yaitu berkaitan dengan ucapan atau wacana resmi atau wacana pemerintah yang menjalankan kekuasaannya pada negara modern,
di mana wacana semacam ini selalu dihadirkan dengan sebuah argumen atau pernyataan tegas, topik atau tema yang dikaitkan bersama dengan seni bicara di depan umum atau dengan dikenal dengan istilah retorika. Fase yang ketiga dalam pendekatan hermeneutika mendalam ialah interpretasi atau reinterpretasi. Metode ini digunakan oleh namun berbeda dari metode formal atau diskursif. Metode ini dimulai dengan merinci, membagi, mendekonstruksikan, berupaya menyingkap bentuk dan alat yang membentuk dan bekerja dengan sebuah simbol atau bentuk wacana. Pelaksanaan analisa formal atau diskursif yang menjelaskan akan untuk bentuk simbol atau wacana ke dalam serangkaian elemen serta antar hubungannya. Dan tak lebih dari sekadar hal itu, bagaimanapun telitinya atau sistematika suatu metode formal atau diskursif, namun ia tidak dapat menghindari kemungkinan kebutuhan akan konstruksi kreatif, yaitu kebutuhan akan penjelasan interpretatif terhadap apa yang tercermin atau apa yang dikatakan. Metode ini memungkinkan analis melihat bentuk-bentuk simbol yang dengan cara yang baru, mengaitkan dengan konteks produksi dan resepsi dan menyoroti bentuk dari sarana yang mengkonstruksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiatil Khaira. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang interpretasi ideologi. Secara bahasa, interpretasi yaitu adalah sebuah penafsiran atau proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama. Menurut definisi, interpretasi hanya digunakan sebagai suatu metode jika dibutuhkan. Istilah interpretasi sendiri dapat merujuk pada proses penafsiran yang sedang berlangsung atau hasilnya. Sebagai sebuah metode interpretasi yang memfokuskan dan memprioritaskan dengan sangat dominan pengkajiannya kepada bagian-bagian yang paling melekat, simbol-simbol. Analisa bentuk simbol akan sangat tepat bila dikonseptualisasikan berdasarkan kerangka metodologi hermeneutik mendalam. Kerangka ini menyoroti kenyataan bahwa objek analisanya adalah konstruk simbol penuh makna yang menuntut dilakukan interpretasi. Dengan cara inilah kita dapat menilai karakter pembeda dominan objek. Bentuk-bentuk simbol juga terkandung dalam konteks sosial dan historis yang berbeda, yang terstruktur dengan cara yang bermacam-macam. Hermeneutika mendalam menyediakan sebuah kerangka yang memungkinkan pada level metodologis untuk melakukan reorientasi terhadap sisi-sisi ideologis dan komunikasi massa. Pengembangan pendekatan hermeneutik mendalam ini harus memahami karakter pembeda yang dikandung oleh ideologi dan komunikasi massa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Radiatil Khaira, yaitu melakukan interpretasi ideologi berarti melakukan sesuatu yang mengandung risiko dan sebuah aktivitas yang penuh konflik. Mengapa dianggap berisiko? Karena makna suatu bentuk simbol bukan sesuatu yang pasti atau sudah tentu. Jadi menawarkan sebuah interpretasi berarti menginginkan sebuah makna yang mungkin satu di antara sekian makna yang mungkin berbeda atau bertentangan dengan makna yang lainnya. Nah, potensi konflik ini mengasumsikan bentuk yang berbeda dalam kasus interpretasi ideologi. Karena interpretasi ideologi tidak hanya mencakup kemungkinan makna yang akan muncul, tapi juga pernyataan bahwa makna yang seperti itu cenderung membangun dan mempertahankan relasi dominasi. Dan spekulasi bahwa dengan pemahaman yang kita miliki, kita tidak berada dalam posisi untuk memecahkan. Dan ini digunakan untuk menganalisa data yang ada, misalnya tentang lelucon dan cara menceritakannya, dengan memfusikannya sebagai alat untuk menunjukkan bagaimana kerangka metodologi hermeneutika mendalam dapat digunakan untuk menganalisa bentuk-bentuk simbol sebagaimana ia diproduksi, diterima, dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana bentuk-bentuk simbol yang biasa tersebut
dapat diinterpretasikan secara rasional dan sementara sebagai bersifat ideologis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Sinan Zabil dengan BP 1910-83003. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis komunikasi massa dengan pendekatan tripartit. Perlu diingatkan kembali bahwasanya salah satu karakteristik dasar komunikasi massa adalah yang telah dibentuknya perubahan mendasar. Salah satunya adalah pendekatan tripartit itu sendiri. Yang dimana kita dapat memberikan pendekatan terhadap analisa bentuk simbol media massa dengan cara memberikan 3 aspek. Yang pertama adalah produksi dan transmisi atau difusi, yaitu proses produksi bentuk simbol serta transmisi atau distribusinya melalui saluran penyebaran yang dipilih. Yang kedua adalah konstruksi pesan media, yaitu pesan yang ditransmisikan melalui komunikasi massa dengan produk yang memiliki struktur yang bervariasi. Yang ketiga adalah komunikasi massa itu sendiri adalah penerimaan dan pengambilan pesan media. Jadi, kesimpulan adalah pesan itu diterima oleh individu atau kelompok yang menepati kondisi historis tertentu dengan membuat pemahaman tentang pesan yang diterima dan dipadukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, 3 aspek tersebut dapat dilihat dengan pendekatan hermeneutika mendalam dapat diterapkan secara berbeda untuk menganalisa suatu domain objek. Selanjutnya, kita dapat mengamati keadaan spesifik serta kondisi yang dibedakan secara sosial yang melatari pesan media diterima oleh individu tertentu dengan keadaan spesifik, dengan konteks seperti apa, ditemani oleh apa, dengan tingkat perhatian berapa. Jadi, analisa historis semacam itu dapat disertai dengan bentuk penelitian yang lebih interpretatif yang bertolak dari upaya kita untuk menjelaskan bagaimana individu itu berada dalam kondisi yang lebih spesifik. Jadi, pendekatan tripartit ini dapat dikembangkan dalam kerangka istilah-istilah metodologis dengan sedemikian rupa, sehingga masing-masing aspek komunikasi massa dapat dianalisa dengan menggunakan fase tertentu dengan hermeneutika mendalam dan dikombinasikan dengan interpretasi daksa. Contoh kasus itu sendiri, kita bisa melihat sebuah studi terkemuka tentang fiksi roman yang dibuat oleh Janice Radway yang menggunakan secara bersamaan antara analisa kondisi produksi, analisa struktur pesan media, dan analisa terhadap gaya penerimaannya. Kemudian, dia akan menganalisa suatu struktur narasi dari 2 kategori roman tersebut dengan melihat apakah terdapat ciri-ciri struktur yang dapat membantu menjelaskan daya tarik roman tersebut dengan menggunakan pandangan prop yang telah dimodifikasi dengan metode analisa narasi. Dia mampu menunjukkan bahwa roman ideal terdiri dari 13 fungsi narasi saling berhubungan secara sistematis. Di dalam narasi itu ada 3, yaitu situasi awal, intervensi pertengahan, dan situasi akhir. Jadi secara sederhananya itu, hal-hal yang berhubungan dengan produksi, konstruksi, dan resepsi pesan media harus menunjukkan bagaimana analisa terhadap aspek yang berbeda-beda. Misalnya saja terdapat sisi tertentu dari studi Radway yang dapat dikritisi dengan mana dia lebih mengutamakan analisa terhadap proses resepsi daripada analisa terhadap produksi dan transmisi fiksi roman. Jadi, kita dapat menegaskan kembali untuk melakukan asumsi lama dan membangun perbedaan yang cenderung mempertahankan atau meruntuhkan relasi sosial yang ada. Nah, kerana itu kita dapat memahami tingkat bentuk-bentuk simbol yang diproduksi dan disebarkan melalui media teknik komunikasi massa yang bersifat ideologis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deka Andira dengan nomor BP 1910863003 akan menjelaskan tentang pengambilan sehari-hari terhadap produk media massa. Analisa komunikasi massa pada umumnya dan interpretasi karakter ideologis pesan media pada khususnya harus memperhatikan apa yang disebut dengan pengambilan sehari-hari terhadap produk media massa. Di sini ada beberapa ciri-ciri umum pengambilan sehari-hari terhadap produk media massa serta kasus khususnya. Dan di sini ada 6 ciri-ciri yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada cara khusus pengambilan produk media massa. Yang kedua ada karakteristik sosial historis konteks resepsi. Yang ketiga ada sifat dan signifikansi aktivitas resepsi.
Yang keempat, ada makna pesan sebagaimana diinterpretasikan oleh resipien. Yang kelima, ada elaborasi diskursif pesan media. Dan yang keenam, ada bentuk-bentuk interaksi dan koersi interaksi termediasi yang dibangun melalui pengambilan. Jika kita perhatikan sekali lagi pengambilan sehari-hari terhadap fiksi roman, kita melihat bahwa beberapa karakteristik kunci dari proses tersebut berasal dari kenyataan bahwa buku tersebut dibaca secara privat oleh individu dan terpisah dari orang lain. Sekalipun individu tersebut mungkin memerlukan bantuan dalam memilih, menguraikan isi pesan dan memilih buku tertentu. Tapi karakteristik privat dari pembacaan roman tersebut bukan ciri membaca itu sendiri. Bukan pula karakteristik yang diberikan oleh resipien pesan yang ditransmisikan melalui jenis media yang lain. Saat ini, praktik membaca secara privat dengan diam dan tanpa menggerakkan bibir merupakan cara khusus dalam mengambil hal-hal yang bersifat tulisan. Demikian juga, buku-buku dan media tulis lainnya selalu dibaca dengan keras pada kelompok individu yang ingin mendengarkan kata yang ditulis dan mereka yang ingin mengambil pesan yang tertulis dengan cetakan tanpa memiliki kapasitas untuk membacanya. Lebih dari itu, jika kita memperhatikan media teknik transmisi yang lain, kita akan mendapatkan bagaimana produk media itu diterima dan diambil secara sangat berbeda dengan yang termuat dalam teks yang dibaca. Misalnya, praktik menonton televisi di dalam masyarakat industri barat, umumnya berada dalam konteks domestik privat. Sekalipun aktivitas tersebut selalu bersifat sosial, dalam artian bahwa acara tersebut ditonton dalam kehadiran orang lain dan seorang penonton dapat melakukan interaksi dengan penonton yang lain. Dengan mengamati cara produk media diterima dan diambil oleh individu atau kelompok individu yang berada dalam konteks sosial historis tertentu, kita dapat menjelaskan cara khusus pengambilan produk media massa. Untuk menjelaskan cara pengambilan tersebut, berarti mengidentifikasi cara-cara khusus individu ketika menerima dan mengambil produk media massa, cara khusus membaca fiksi roman, cara menonton televisi, dan lain-lain. Jenis analisa ini mengharuskan seseorang terpisah dari idiosinkratik dan berupaya memilah ciri-ciri yang dianggap umum bagi pluralitas resepsi. Sehingga kita misalnya dapat memilah-milah beberapa ciri yang sering didapatkan ketika membaca fiksi roman yang dilakukan oleh pluralitas membaca, atau ketika kita menonton acara opera sabun televisi oleh pluralitas penonton. Cara-cara pengambilan umumnya dibatasi oleh sifat media teknik transmisi, dan adanya perubahan media dapat merubah cara-cara pengambilan secara signifikan. Selanjutnya ada relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya di kalangan para resipien, misalnya yang mengontrol pemilihan program, yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan sarana teknik penerimaan, dan lain-lain. Lalu ada aturan dan konvensi yang mengatur praktik penerimaan serta bentuk-bentuk interaksi yang berkaitan. Misalnya orang yang diperkenankan menonton dalam waktu tertentu, bagaimana kegiatan menonton itu dapat disesuaikan dengan rutinitas kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Selanjutnya ada institusi sosial yang menjadi tempat terjadinya aktivitas resepsi. Misalnya sering tapi tidak mesti selalu dan dalam keluarga tertentu. Lalu ada asimetri dan perbedaan sistematis yang menjadi karakter konteks resepsi dan keterkaitan antar resipien. Misalnya asimetri antara laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak-anak, perbedaan antara satu konteks dengan konteks yang lain, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada media teknik yang digunakan untuk aktivitas resepsi, baik televisi, VCR, DBS, dan lain-lain. Dan bagaimana media tersebut mempengaruhi aktivitas resepsi. Yang ketiga ada sifat dan signifikansi aktivitas resepsi. Perlu diakui bahwa apa yang kita anggap sebagai aktivitas resepsi seperti membaca buku, menonton televisi, dan mendengarkan musik merupakan sesuatu yang kompleks dan kecakapan yang memerlukan skill yang tinggi. Dan salah satu di antaranya termasuk aplikasi dari sekian pengetahuan yang dibutuhkan secara bertumpang tindih, secara rumit, dengan aktivitas lain dalam pengaturan rutin kehidupan sehari-hari. Misalnya televisi ditonton sambil menyiapkan makan malam, sambil membaca koran atau bermain dengan anak-anak. Atau televisi juga dihidupkan sebagai background pengiring aktivitas yang lain. Karena itu ia dapat ditonton dengan berbagai tingkatan kebutuhan, perhatian, dan konsentrasi. Ciri yang keempat, pengambilan sehari-hari produk media massa berkaitan dengan makna pesan yang diterima dan diinterpretasikan oleh resipien. Produk media massa bukan produk yang hanya untuk dikonsumsi.
Ia juga pesan yang harus dipahami, dan analisa terhadap pengambilan sehari-hari pesan tersebut harus memperhatikan sebagiannya. Cara bagaimana pesan tersebut dipahami oleh individu yang menerimanya dalam konteks kehidupan sehari-harinya. Ini merupakan aspek dari apa yang telah disebutkan oleh John B. Thompson, yaitu interpretasi doksa, yaitu interpretasi terhadap pemahaman dan keyakinan sehari-hari individu yang membangun dunia sosialnya. Dalam menerima pesan media, individu menggunakan dan menerapkan konvensi yang bermacam-macam yang memungkinkannya untuk menguraikan dan memahami pesan, dan dalam proses ini individu tersebut dapat menilai pesan, mendukung atau menolaknya, mengambil pendirian yang berlawanan, dan demikian seterusnya. Yang kelima ada elaborasi diskursif pesan media. Pesan yang ditransmisikan melalui media teknik tidak hanya diterima oleh individu tertentu dan dalam konteks tertentu, tapi juga biasanya didiskusikan oleh resipien ketika menerima atau setelah menerimanya. Dan dengan demikian, pesan tersebut dielaborasi secara diskursif dan dibagikan dengan kelompok individu yang lebih luas, yang mungkin telah atau belum mengalami proses resepsi tersebut secara langsung. Pengambilan pesan media tidak harus bertepatan dengan resepsi awal pesan tersebut. Sebaliknya, ia selalu meliputi proses berlangsungnya elaborasi diskursif. Proses yang sedang berlangsung tersebut dapat menempati konteks yang bervariasi, bisa saja di rumah, bisa saja melalui telepon, bisa saja di tempat kerja, serta mencakup berbagai lapisan dan pluralitas si penerima. Analisa terhadap elaborasi diskursif pesan media merupakan hal krusial untuk memahami proses pengambilan sehari-hari. Karena itu, proses tersebut dapat mempengaruhi cara bagaimana individu memahami dan menilai pesan media. Dan karena itu, dan dalam tingkatan tertentu, melalui proses tersebut, suatu pesan saling berkelindan dengan aspek-aspek kehidupan individu. Yang terakhir, ada bentuk-bentuk interaksi serta kuasi-interaksi termediasi yang terbangun melalui proses pengambilan tersebut. Ciri pengambilan sehari-hari ini cukup rumit dan akan terbantu dengan membedakan 4 tipe umum interaksi dan kuasi-interaksi. Yang pertama, terdapat interaksi yang bisa mengambil tempat di antara para resipien atau antara resipien dan non-resipien yang berada di wilayah resepsi utama. Misalnya, suatu percakapan yang mengambil tempat di antara orang-orang yang sedang menonton televisi, sebuah program televisi. Yang kedua, interaksi yang menempati bagian elaborasi diskursif pesan media yang berikutnya. Tipe interaksi yang kedua ini termasuk individu yang tidak hadir dalam konteks awal resepsi, atau individu yang tidak mengalami secara langsung resepsi pesan media. Dua tipe interaksi tersebut antara penerima primer dan penerima sekunder harus dibedakan dari jenis-jenis kuasi interaksi yang terbangun di antara para resipien di satu sisi, dan individu-individu yang terlibat dalam produksi atau mempresentasikan diri untuk mengkonstruksi pesan media di sisi lain. Para resipien dapat terlibat dengan individu yang memproduksi pesan media, misalnya penulis beberapa novel, atau dengan individu yang tercermin di dalam pesan tersebut, misalnya karakter yang terdapat dalam opera sabun di sebuah televisi. Dan bentuk-bentuk perlibatan tersebut dapat mempengaruhi cara bagaimana para resipien memahami dan menilai pesan, cara bagaimana mereka membicarakannya, dan kesetiaan pada cara bagaimana mereka dapat terus menerima pesan tersebut. Selain kuasi interaksi termediasi, pengambilan sehari-hari pesan media membangun apa yang kita sebut sebagai komunitas sejati para resipien, yang tidak dapat melakukan interaksi dengan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. John B. Thompson menekankan bahwa sekalipun penerimaan pesan media berada dalam konteks tertentu, namun pengambilan pesan media merupakan proses yang berkelanjutan yang dapat melibatkan konteks yang lain, individu yang lain, pesan yang lain, saling berkelindan dengan pesan yang pertama kali diterima. Jika penerima pesan media terlibat dalam upaya yang berkelanjutan untuk dapat memahami, maka mereka juga terlibat dalam berlangsungnya proses pemahaman dan pemahaman kembali terhadap diri mereka sendiri melalui pesan yang mereka terima. Proses pemahaman diri dan pembentukan diri ini tidak tiba-tiba, namun ia merupakan proses gradual
yang mengambil tempat secara lamban, tidak dapat diduga, dan dari hari ke hari serta dari tahun ke tahun. Baiklah, sekian dari saya mengenai pengambilan sehari-hari terhadap produk media massa. Perkenalkan, nama saya Puan Tasya Embratul Solihat dengan nomor BP 191086-2003. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai interpretasi, refleksi diri, dan kritik. Selamat menyaksikan. Refleksi diri dan kritik. John B. Thompson mengembangkan sebuah kerangka metodologi yang memungkinkan proses interpretasi atau reinterpretasi dianggap sebagai sebuah prosedur yang kompleks. Ketika kerangka ini digunakan untuk menganalisa ideologi, hal ini memungkinkan kita menunjukkan atau berusaha menunjukkan bagaimana simbol-simbol dalam kondisi tertentu dapat membangun dan mempertahankan relasi dominasi. Tugas interpretasi ideologi adalah untuk mengeksplorasi hubungan satu sama lain antara makna yang diatur oleh bentuk-bentuk simbol dan relasi dominasi yang didukung oleh makna tersebut. Interpretasi ideologi juga mengandung resiko bermuatan konflik dan terbuka untuk dipertentangkan. Hal ini menyiratkan bahwa interpretasi ideologi sebagai sebuah kekuatan kritik yang disebut juga transformasi interpretasi doksa. Hal ini dapat dibedakan menjadi sebuah refleksi kritis dan melahirkan koneksi internal dengan apa yang kita sebut sebagai kritik dominasi. Ketika menawarkan sebuah interpretasi, berarti kita membuat suatu pernyataan yang mengandung resiko dan terbuka untuk dipertentangkan. Ketika memberi sesuatu interpretasi terhadap suatu hal, itu berarti kita berdiri pada suatu garis yang kita yakini dan akan kita bela, serta kita pertahankan bagaimanapun caranya. Namun, suatu interpretasi bisa dapat diterima oleh orang lain. Kebenarannya adalah ketika interpretasi itu dapat dibenarkan dengan cara yang benar pula, atau justifiable. Terdapat perbedaan antara membenarkan sebuah interpretasi dengan memaksanya atau memaksa interpretasi tersebut ke dalam diri. Menjustifikasi berarti memberi alasan, latar belakang, bukti, penjelasan, sedangkan memaksakan berarti menuntut dan mendorong orang lain untuk menerimanya, untuk tidak meragukan atau diam dalam perbedaan pendapat. Perbedaan ini menandakan bahwa suatu interpretasi dapat dibenarkan hanya jika ia dapat dijustifikasi tanpa paksaan. Kondisi ini disebut dengan the principle of non-imposition. Prinsip ini adalah prinsip yang menegaskan salah satu kondisi formal yang di situ interpretasi tersebut dapat dijustifikasi. Interpretasi merupakan bentuk-bentuk simbol yang bersifat ideologis, termasuk diantaranya analisa terhadap konstruksi, makna, dan analisa terhadap relasi dan konteks sosial tertentu yang menjadi tempat produksi, dan analisa terhadap relasi dan konteks sosial tertentu yang menjadi tempat diproduksi dan diterimanya bentuk-bentuk simbol. Dengan menyoroti relasi dan konteks sosial tersebut dan dengan menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk simbol yang berada dalam konteks tersebut cenderung mempertahankan jenis relasi sosial tertentu, maka interpretasi ideologi dapat mendorong adanya refleksi kritis terhadap relasi kekuasaan dan karakteristik dominasi yang ada dalam kehidupan sosial. Inilah salah satu alasan mengapa interpretasi ideologi dapat mendatangkan reaksi yang kuat. Stimulasi refleksi kritis ini tidak harus membatasi wilayah. Para analis sosial justru secara metodologis, hal ini dapat mendorong dilakukannya refleksi kritis terhadap relasi kekuasaan dan dominasi. Dan refleksi ini termasuk kepada subjek yang terjebak dan relasi tersebut. Namun, sekalipun koneksi antara interpretasi ideologi dengan kritik dominasi bersifat internal, namun hal ini tidak serta-merta dalam artian bahwa refleksi kritis terhadap relasi kekuasaan dan dominasi diarahkan berdasarkan logika yang dimiliki. Struktur argumentasi dan kriteria penilaian yang dimiliki berbeda dari kriteria yang digunakan untuk menilai rasionalitas suatu interpretasi. Ketika melakukan refleksi kritis terhadap relasi kekuasaan dan dominasi, seseorang terlibat penelitian yang karakternya berbeda dan dari penelitian rasionalitas atau sebaliknya tentang interpretasi, sekalipun ia berupa interpretasi yang mendorong dilakukannya refleksi. Refleksi kritis terhadap relasi kekuasaan dan dominasi memunculkan pertanyaan baru, persoalan baru, dan menuntut untuk pembuktian dan argumen yang baru. Interpretasi merupakan bentuk-bentuk simbol yang bersifat ideologis, termasuk diantaranya analisa terhadap konstruksi, makna, dan analisa terhadap relasi dan konteks sosial tertentu yang menjadi tempat produksi, dan analisa terhadap relasi dan konteks sosial tertentu yang menjadi tempat diproduksi dan diterimanya bentuk-bentuk simbol.
Dengan menyoroti relasi dan konteks sosial tersebut dan dengan menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk simbol yang berada dalam konteks tersebut cenderung mempertahankan jenis relasi sosial tertentu, maka interpretasi ideologi dapat mendorong adanya refleksi kritis terhadap relasi kekuasaan dan karakteristik dominasi yang ada dalam kehidupan sosial. Inilah salah satu alasan mengapa interpretasi ideologi dapat mendatangkan reaksi yang kuat. Stimulasi refleksi kritis ini tidak harus membatasi wilayah. Para analis sosial justru secara metodologis, hal ini dapat mendorong dilakukannya refleksi kritis terhadap relasi kekuasaan dan dominasi. Dan refleksi ini termasuk kepada subjek yang terjebak dan relasi tersebut. Namun, sekalipun koneksi antara interpretasi ideologi dengan kritik dominasi bersifat internal, namun hal ini tidak serta-merta dalam artian bahwa refleksi kritis terhadap relasi kekuasaan dan dominasi diarahkan berdasarkan logika yang dimiliki. Struktur argumentasi dan kriteria penilaian yang dimiliki berbeda dari kriteria yang digunakan untuk menilai rasionalitas suatu interpretasi. Ketika melakukan refleksi kritis terhadap relasi kekuasaan dan dominasi, seseorang terlibat penelitian yang karakternya berbeda dan penelitian rasionalitas atau sebaliknya tentang interpretasi, sekalipun ia berupa interpretasi yang mendorong dilakukannya refleksi. Refleksi kritis terhadap relasi kekuasaan dan dominasi memunculkan pertanyaan baru, persoalan baru, dan menuntut untuk pembuktian dan argumen yang baru.